Ah, banget, males banget. Tugas mulu. Tiap hari nugas. Hmm, konsultasi ke guru BK ah. Oh iya, hari ini ada janji konseling bareng anak murid. Di chat dulu aja deh. Oke. Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, selamat datang Alda. Alda gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu, sehat. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Oke Alda, sesuai janji kita kemarin kan Alda sudah menghubungi ibu perihal bimbingan dan konseling. Katanya Alda ini lagi punya keluh kesah, lagi punya masalah gitu. Iya, apa benar? Iya, Bu, akhir ini entah kenapa saya merasa nggak semangat gitu baru belajar, kayak nggak ada motivasi gitu loh. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan mengupas gitu ya, membahas kenapa sih Alda ini bisa nggak mood belajar, males belajar gitu. Baik, Bu. Nah, oke, jadi untuk kita bikin kesepakatan dulu ya, untuk sesi bimbingan konseling ini kira-kira mau berapa lama nih waktunya? Kayaknya 15 menit cukup, Bu. Oke, 15 menit. Iya, Bu, 15 menit. Oke, jadi kita cukupkan bimbingan dan konseling ini 15 menit saja ya. Sekarang sudah pukul 15.50, jadi sesi konseling nanti akan berakhir pada pukul 16.05. Iya, Bu. Oke, Alda, jadi kira-kira Alda ini kenapa gitu? Eh, Seperti sudah saya sampaikan tadi, Bu, kayak nggak ada rasa semangat gitu buat belajar, kayak nggak ada motivasi, kayak ngerjain tugas itu kayaknya males gitu, Bu. Oh, oke. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, Ibu lupa menyampaikan, eh, pada kesempatan kali ini Alda bebas untuk bercerita. Semua masalah akan Ibu rahasiakan dan hanya Ibu dan Alda saja yang tahu. Jadi Alda jangan merasa tidak enak atau merasa sungkan untuk bercerita kepada Ibu. Apapun yang menjadi masalah dan yang menjadi keluh kesah Alda pada saat ini, silakan Alda ceritakan ya. Iya, Bu. Oke, jadi kita lanjut. Tadi Alda bilang bahwa Alda ini kekurangan motivasi belajar gitu, menurunnya motivasi belajar. Kira-kira itu uh, kenapa gitu? Ya tadi, Bu, nggak tahu sih, kayak nggak, kalau ada tugas gitu kayak males gitu ngerjainnya, kayaknya nanti aja gitu loh. Oke, itu pada mata pelajaran apa? Eh, Pada mata pelajaran matematika sih, Bu. Matematika. Oh, oke. Jadi memang banyak ya murid-murid yang memang kayaknya susah banget untuk memahami matematika gitu. Betul. Kira-kira kalau Alda sendiri itu kenapa tuh bisa males untuk belajar matematika?
Gimana ya Bu, kalau matematika itu kan identik dengan hitung-hitungan gitu loh, sedangkan saya sendiri kayak nggak begitu paham kalau masalah hitung-hitungan gitu loh. Ya oke, jadi banyak hitung-hitungan gitu. Terus Iya. ada lagi yang lain gitu Eh, selain hitung-hitungannya? dan juga kayak kayak gimana ya Bu, kayak nggak, kalau masalah masalah hitung-hitungan itu kan Bu, eh, harusnya diajarin secara langsung kan Bu, tapi kan sekarang kelas itu dilakukan secara online kan, kalau secara online itu susah Bu. Oh iya, jadi sekarang belajarnya itu sistemnya daring ya. Iya, Jadi dari agak susah juga Alda untuk memahami materinya gitu. Jadi selain hitung-hitungan, faktor lainnya juga karena pemberian materi dari gurunya itu juga nggak bisa masuk gitu ke otak Alda gitu ya. iya Bu. Oke. Eh, Kira-kira nih gaya belajar Alda biasanya itu gimana sih? Apakah Eh, dengan melihat video atau mendengarkan penjelasan atau sambil dengar musik atau gimana gitu biar Alda bisa cepat paham? Kalau aku sih, kalau karena MTK itu hitung-hitungan Bu, saya lebih suka kalau guru tersebut mengajarkan pelajaran tersebut secara langsung Bu. Jadi agak lebih mudah gitu ditangkap, Mm-mm. dan juga lebih seru kalau belajarnya itu bareng-bareng teman gitu loh Bu. Oke, jadi selama pelajaran itu eh, guru tersebut tidak pernah menjelaskan materi gitu. Iya Bu, kan karena sekarang kan sistemnya daring atau online Bu. Jadi guru itu tidak masuk ke kelas secara langsung gitu loh untuk buat ngajarin pelajaran itu. Oke. Nah, terus Alda tadi juga bilang kalau Alda tuh biasanya belajarnya bareng teman-teman gitu kan biar lebih Iya Bu. semangat juga. Nah, pelajaran yang Alda suka apa sih? Bahasa Indonesia Bu, karena Bahasa lebih Indonesia. mudah. Oke, jadi Alda suka buat puisi gitu, buat cerita cerpen gitu ya. Iya Bu. Oke. Jadi Alda, Ibu punya satu video untuk Alda. Iya Bu. Sebentar ya, Ibu cari. Ya. Ini oke, silahkan Alda tonton dulu videonya. Baik Bu. Setelah itu nanti Ibu akan tanyakan apa sih yang Alda dapetin dari video yang Ibu tayangin tadi. Oke, ini videonya. Oke, sebentar ya Alda tunggu. Baik Bu. Gak Oke. apa-apa. Ya, silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian tetap semangat. Sekarang kalian akan melihat tayangan motivasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar selama di rumah. Pada saat ini, pemerintah menganjurkan kita untuk belajar di rumah. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Menghadapi kondisi seperti itu, tidak sedikit dari kalian yang merasa bosan dan jenuh belajar di rumah. Apa saja yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Pertama, dengan menentukan cita-cita akan memperkuat semangat belajar dan memilih cara belajar yang tepat buat kamu. Resiko dan hadiah yang ditentukan sendiri akan menambah keinginan untuk belajar. Pada akhirnya, keinginan belajar lama-kelamaan akan berubah menjadi suatu kebutuhan. Resiko yang kamu tentukan harus dapat dilakukan. Misalnya, jika kalian tidak belajar, maka tidak bermain gadget, tidak menonton televisi, tidak bermain bersama adik atau kakak.
Begitupun hadiah yang kamu tentukan harus dapat menambah semangat belajar kalian. Misalnya, ketika kamu belajar, maka boleh bermain bersama, bisa membeli buku baru, bisa menonton televisi. Dengan mengukur kemampuan dalam belajar, kamu dapat menyesuaikan cara belajar serta durasi yang tepat, sehingga ketika kamu belajar tidak akan mudah bosan dan kehilangan semangat. Sebelum belajar, siapkan kondisi fisik dalam kondisi prima. Selalu menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga, makan teratur, istirahat cukup, dan jangan begadang. Adalah hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan. Ketika belajar, pastikan perasaan kita nyaman. Belajar dalam keadaan terpaksa akan membuat belajar terasa melelahkan dan cepat bosan. Sebelum belajar, persiapkan lingkungan belajar yang nyaman. Bersihkan tempat belajar, hindari tempat belajar yang banyak gangguan. Setiap orang memiliki kondisi yang dapat berubah karena proses interaksi dengan lingkungan. Di antaranya, perhatian, ingatan, dan kemampuan berpikir. Kondisi-kondisi tersebut sangat penting dalam meningkatkan kemampuan dan motivasi belajar. Dalam kondisi pandemik ini, untuk meningkatkan kemampuanmu, maka dapat meminta pendampingan orang tua dalam belajar, berdiskusi dengan teman, atau bertanya kepada guru melalui daring. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Merencanakan tujuan belajar, menyiapkan diri sebelum belajar, menghindari gangguan dalam belajar, sering berinteraksi dengan hal-hal positif untuk membentuk pengalaman yang berguna. Baiklah, setelah kalian mengikuti tayangan ini, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan Oke, jadi Alda itu tadi video mengenai motivasi belajar. Nah, kira-kira dari video pendek tadi apa sih yang bisa Alda ambil gitu? Dari video tersebut sih saya bisa mengambil kesimpulan bahwa meningkatkan motivasi belajar itu terdapat beberapa cara. Salah satunya itu menentukan cita-cita dan memilih tempat yang nyaman dalam proses pembelajaran kita. Iya, oke, betul sekali. Jadi untuk menumbuhkan motivasi belajar, kita itu harus menentukan dulu tujuan kita belajar itu apa, tujuan kita belajar itu untuk apa, begitu. Kemudian kita harus menentukan dulu kita cita-citanya jadi apa sih, kita pengennya apa sih, supaya apa, supaya kita termotivasi untuk mencapai cita-cita tersebut, begitu. Kemudian dalam belajar kita juga butuh suasana yang nyaman, tenang gitu, menghindari gangguan-gangguan. Nah, terus Alda ini udah punya cita-cita belum? Sudah, Bu. Sudah, apa tuh? Insya Allah saya mau jadi guru, Bu. Jadi guru, oke. Sudah ada rencana gitu mau kuliah berarti ya? Iya, Bu. Jadi rencananya ambil jurusan apa? Guru apa? Mengambil jurusan PGSD, jadi guru SD. Oke, bagus sekali. Alda ini sudah punya tujuan gitu ya, sudah punya cita-cita, sudah punya tujuan mau jadi guru gitu, mau jadi guru SD. Nah, Alda juga harus perlu Alda ketahui bahwa jadi guru SD itu bukan hanya sekedar mengajar anak-anak 1+1 atau mengajar mereka membaca gitu, tapi kita juga harus menguasai ilmu-ilmu dasar. Nah, salah satunya matematika tadi. Matematika itu juga dibutuhkan ketika kita duduk di bangku kuliah, apalagi Alda nanti mengambil jurusan PGSD, ya kita juga belajar matematika gitu. Jadi untuk memotivasi Alda lagi dalam belajar, Alda harus mengingat-ingat, oh cita-cita saya nanti mau jadi guru SD nih, saya nggak boleh malas-malasan, saya harus rajin biar cita-cita saya nanti tercapai, biar saya bisa masuk itu ke jurusan yang saya mau gitu. Oke, jadi
eh, mulai sekarang Ibu harapkan Alda ini bisa pelan-pelan untuk menyukai pelajaran matematika seperti Alda menyukai pelajaran bahasa Indonesia tadi. Ibu tidak memaksa untuk kamu harus mampu dan harus bisa, tapi pelan-pelan coba buka diri kamu supaya kamu tidak bermalas-malasan dan selalu bersemangat gitu untuk belajar matematika. Baik. Nah, tadi Alda juga bilang kalau Alda itu kan semangat kalau belajar bareng temen. Nah, bisa Alda coba mulai sekarang cari teman belajar, cari teman untuk belajar kelompok gitu. Kalau misalkan ada tugas matematika nih dari guru, Alda tanya, Alda ajak temennya gitu, guys, ayo kita belajar matematika yuk. Saya nggak paham nih yang bagian sini, tolong jelasin dong nanti. Nah, Alda bisa coba gitu cara seperti itu supaya nanti motivasi belajar matematika dalam diri Alda itu kembali membara, kembali bersemangat gitu. Baik. Nah, oke, jadi Alda gimana nih? Kira-kira udah ada pencerahan belum? Alhamdulillah Bu udah. Saya sekarang merasa lebih lega gitu, merasa lebih ada peningkatan buat motivasi buat belajar gitu loh. Oke, alhamdulillah. Jadi itu tadi ya Ibu harapkan setelah proses konseling ini berakhir, Alda ini motivasi belajarnya, semangat belajarnya itu bisa tumbuh, bisa meningkat. Amin. Gitu. Amin. Oke. Dan Ibu juga mendoakan supaya nanti Alda juga masuk ke jurusan kuliah yang Alda inginkan, terus supaya cita-citanya bisa tercapai juga. Oke Alda, karena udah keasikan ngomong nih dari tadi, nggak kerasa banget ini udah lewat 1 menit sesi konseling kita. Dan kira-kira sudah cukup untuk sesi konseling pada hari ini? Kayaknya sudah Bu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim kalau sudah. Dan Alda juga kalau nantinya Alda punya keluh kesah atau masalah lagi, Alda bisa datang pada Ibu, menghubungi Ibu. Insya Allah Ibu akan selalu terbuka dan menerima kedatangan Alda. Baik. Oke, jadi sesi konseling pada hari ini bisa kita akhiri ya. Bisa Bu. Oke, jadi selamat belajar untuk Alda. Semoga kedepannya selalu diberikan semangat belajar yang tinggi dan bisa menggapai cita-citanya. Ibu akhiri konseling pada hari ini, dan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Ibu lagi apabila ada keluh kesah. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sebelumnya. Oke, sama-sama. Ibu tutup ya. Iya Bu. Oke.